Oke, sebelumnya kenalin, saya Wulan dari Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Di sini saya ada tugas Pak untuk mewawancarai warga sekitar terkait dengan disabilitas. Misalnya kayak orang tersebut punya kekurangan fisik gitu kan Pak. Nah sebelum itu saya kan sudah perkenalan kan Pak. Saya pengen Bapak yang perkenalan sama saya, boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan. Nama Bapak siapa? Saya Pak Baryadi. Oh, Bapak asli orang Jogja? Betul, saya di orang Jogja. Bapak punya berapa anak? Saya punya 2. Cewek, cowok? Cowok semua. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak. Monggo. Untuk aktivitas atau kegiatan Bapak sehari-hari itu apa aja Pak? Ya saya di rumah terus terang pagi sampai sore pijet, melayani tamu atau pasien. Nah kalau ke Malioboro ini itu ya setiap habis maghrib kita mencoba ke sini kalau nggak hujan. Tapi kalau hujan kita nggak ke sini. Berarti kendalanya kalau hujan gitu ya Pak? Iya. Sebelumnya Pak mohon maaf, kan Bapak kan punya kekurangan fisik nih. Kalau misalnya saya lancang ngomongnya Pak. Monggo, silakan. Bapak tuh pernah nggak ikut gabung dalam komunitas atau kumpulan orang yang memiliki fisik terbatas atau kekurangan fisik gitu? Ada. Pernah ikut gabung ya Pak? Iya, ada. Jadi Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kesetaraan orang yang memiliki kekurangan fisik kayak Bapak? Menurut saya hakikatnya semuanya itu sama, Pak. Hakikatnya semuanya itu sama, cuman ada beberapa hal yang memang membedakan. Salah satunya visual dan non visual ya. Secara kalau yang normal kan dengan dilihat atau dilihat aja udah bisa ya. Tapi kalau seperti kami minimal itu diraba atau dengan penjelasan itu baru bisa. Sama saya mau nanya lagi boleh nggak Pak? Monggo. Kan Bapak kan punya kekurangan fisik nih. Yeah. Apakah Bapak pernah mengalami kayak diskriminasi atau apa ya istilahnya ya, kejahatan dari orang-orang lain gitu Pak? Gara-gara Bapak punya kekurangan fisik? Ya, sering, Pak. Sering. Itu biasanya diapain Pak? Ya, salah satunya ya misalnya di sini, contohnya di sini terjadi persaingan kerja yang tidak sehat. Berarti itu yang tidak sehat itu antara orang-orang yang fisiknya bagus sama yang tidak gitu ya Pak? Ya, itu contohnya mereka yang menamakan komunitas itu natap dengan saya, ini istilahnya terjadi persaingan. Kalau di sini kan berhubungan sama-sama pijat, nah itu kan otomatis mereka dengan hadirnya kami itu merasa tersaingi, padahal prinsipnya kami di sini kita mencari rezeki bersama-sama. Iya benar. Tidak ada unsur saling bersaing atau saya malah tidak berasa seperti itu, tapi mereka sendiri yang merasa terganggu sama kehadiran kami, padahal di sini kami sudah ibarat itu hadir dengan segala keterbatasan kami dan dengan segala insya Allah dengan kerendahan hati kami, kesopanan kami itu berusaha untuk selalu baik sama mereka. Tapi ya begitulah namanya menghadapi orang banyak kan macam-macam Pak. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Berarti Pak dari situ kita bisa kayak mengetahuinya bahwa masyarakat sekitar tuh belum bisa menghargai kita gitu ya Pak? Belum bisa menerima disabilitas untuk berdampingan. Betul. Saya boleh nanya lagi nggak Pak? Monggo, silakan. Apakah Bapak pernah punya pengalaman saat berada di akses fasilitas umum kayak seperti transportasi atau apa gitu? Oh itu pernah jatuh. Terus ada yang nolongin nggak Pak? Ya otomatis jatuh kan. Ya ini saya pas jatuh dari itu angkutan umum gitu? Iya dari halte mau ke bisnya. Itu kan bisnya kan nggak merapat kan? Iya. Nah jadi kita tahunya udah ini
kita melangkahkan lagi, ternyata kurang, ya udah kita masuk ke lubang itu, dan baru dari situ yang tugas baru berusaha nolong. Tapi kita ya juga udah berusaha nolong sih, Bang. Kita sama itunya kan nggak ini banget, nggak apa namanya, tangan kita masih bisa menggapai itu tepian bis kan, kita bisa itu. Jadi mereka itu menolongnya saat kita sudah jatuh. Sama saya mau nanya lagi Pak, ini kan Bapak asli orang Jogja kan ya? Iya. Di Jogja itu kan pernah terjadi bencana. Iya. Nah, ketika terjadi, apalagi kan Bapak mempunyai kekurangan fisik kan, ketika terjadi suatu bencana itu bagaimana sikap Bapak untuk apa ya, kayak untuk mengatasi suatu bencana tersebut atau penanggulangan terhadap bencana itu? Yang jelas kita ini Mbak, tetap mengumpulkan informasi apapun itu mengenai bencana yang tengah terjadi. Kita kumpulkan data-datanya, terus kita cari sumber-sumber yang benar-benar akurat untuk menentukan langkah selanjutnya, Mbak. Misalnya kayak gempa kemarin itu kan ada isu tsunami, tapi kita pakai logika yang namanya isu tsunami kan dari sini ke pantai itu ada 30 kilo kan. Iya. Satu dari arah pantai ke sini tuh naik, posisi jalanan naik, dan sudah kepotong sungai. Itu kan logikanya kan udah nggak nyampe, karena tsunami itu kan kecuali kalau radiusnya itu kurang dari 5 kilo, oke, kita percaya. Kita radiusnya 30 kilo kok. Itu contohnya seperti itu. Sama saya mau nanya Pak, menurut Bapak nih ya, terkait dengan pemerintah daerah, apakah sudah melakukan kebijakan atau perlindungan yang tepat dengan kondisi orang yang memiliki keterbatasan fisik? Saya kira belum 100%, Mbak. Jadi namanya kita itu kaum disabilitas ya. Iya. Jadi untuk katakanlah misalnya untuk mengajukan permohonan ini tuh kayak orang main bola, lempar sana lempar sini, jadi nggak jelas kita tuh harus kemana. Mengikuti petunjuk dioper lagi, mengikuti petunjuk dilempar lagi, jadi terkesan kayak gitu kayak orang minta-minta gitu. Jadi kita ya kesimpulannya ya belum bisa memberi perlindungan kepada kaum disabilitas. Tapi mereka sih bilang katanya memfasilitasi, menggandeng dan sebagainya, tapi prakteknya ya seperti itu. Berarti kayak masih kurang gitu ya Pak. Terkait itu kan tadi Bapak bilang masih kurang kan. Iya. Nah, apakah ada pesan-pesan untuk pemerintah atau orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk menyikapi keterkaitan terjadi bencana kepada orang-orang disabilitas? Ya, cuman permintaan kami atau saya pribadi, kami ingin bisa diterima supaya bisa berdampingan dengan mereka yang normal. Dalam arti berdampingan yang normal itu kita disetarakan, walaupun nanti dengan ada persyaratan, misalnya harus ada pendamping, tapi kita butuh kesetaraan dengan mereka gitu. Ya Pak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak udah mau nyempatin waktunya untuk saya wawancarain.